Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Naam ikhwati wa akhwati rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji, untuk melanjutkan kajian kita di sore hari ini, ya, kajian tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Nah, kemudian salawat dan salam kita sampaikan, kita ucapkan juga kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sudah memberikan kesempatan bekerja keras untuk mengeluarkan umat Islam ini dari gelapnya zaman terdahulu hingga mendapatkan cahaya Islam ini. Nah, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan lalu kita sudah membahas, kita sudah kaji bersama tentang surah Asy-Syams dari ayat 1 hingga ayat ke-10 ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan ayat 11 sampai ayat terakhir, yaitu ayat ke-15. Nah, jadi Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala melanjutkan tafsirnya di ayat ke-11 ini dengan mengawali dengan membawakan nas Al-Quran terlebih dahulu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat Samud bi taghwaha idzim ba'atsa ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Nah, di ayat terakhir ini atau 5 ayat terakhir ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala kemudian menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat ini, seraya berkata, yuhbiru ta'ala an Samud, jadi kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kabar tentang kaum Samud, tentang kaum Samud. Nah, apa yang mereka lakukan? Annahum kadzabu rasulahum bisababi ma kanu alaihi minat tughyani wal baghi. Bahwa kaum Samud itu mereka telah mendustakan Rasul Allah, Rasul mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebab apa yang mereka lakukan dari pembangkangan atau berlebihan, melampaui batas mereka dalam maksiat, wal baghi dan perbuatan dosa atau maksiat mereka. Jadi itu sebabnya mereka itu mendustakan Rasul Allah. Kenapa? Karena perbuatan dosa mereka yang melewati batas serta pembangkangan mereka. Kemudian Muhammad bin Ka'ab, beliau berkata, bitaghwaha ay bi ajma'iha. Kata Muhammad bin Ka'ab, arti bitaghwaha adalah bi ajma'iha, dengan seluruhnya, bi ajma'iha, dengan semuanya, seluruhnya Jadi mereka melampaui batas seluruhnya. Nah, akan tetapi wal awwalu aula, sedangkan makna yang pertama yaitu karena kemaksiatan dan karena pembangkangan itu lebih utama, yaitu makna yang pertama tadi daripada memaknai dengan seluruhnya. Nah,
Kemudian Mujahid, Qatadah dan selain keduanya mereka berkata, ya, fa'aqabahum dzalika takdziban fi qulubihim bima jaa'a bihi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jadi kaum Samud ini itu ya mengikutkan uh, kepada mereka kedustaan dalam hati-hati mereka terhadap apa yang datang pada rasul-rasul mereka alaihi salatu wassalam. Jadi mereka itu bukan cuma melampaui batas dengan maksiat, tapi ya mendustakan juga dalam hati-hati mereka terhadap para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pembangkangan kaum Samud kaum Samud terhadap para nabi, para rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian minal hadi wal yakin, ya. Jadi mereka itu membangkang terhadap para rasulnya dari menerima petunjuk dan keyakinan, ya. Dari menerima petunjuk dan keyakinan. Idzin ba'atsa ashqaha, ya, ketika ashqal qabilah wa waqidaru ibn Salif akhirun naqah. Jadi ya tatkala dibangkitkan atau diutus ashqaha, kabilah atau suku yang paling sengsara, ya, suku yang paling sengsara, ya, yaitu ditafsirkan adalah kabilah Qidar bin Salif akhir naqah, ya, atau termasuk dari orang yang orang yang paling sengsara dari kabilah, namanya adalah Qidar bin Salif akhirun naqah maksudnya adalah orang yang menganiaya unta Allah Subhanahu wa taala. Unta Allah yang sebenarnya di kisahnya kaum Samud itu tidak boleh dianiaya, tapi mereka dan termasuk orang yang menganiayanya adalah Qidar bin Salif ini. Nah, jadi kaum Samud ini menganiaya unta yang diperintahkan untuk menjaganya, ya. Jadi mereka diberikan azab karena pembangkangan terhadap hal itu. Nah, wahwa Uhaimir Samud, ya, dan sebutannya, ya, dia ada juga disebut dengan Uhaimir as-Samud, ya, Uhaimir Samud, ya. Nah, kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala itu berkata tentangnya, fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar, ya. Kemudian fanadaw, mereka memanggil sahibahum, ya, rasul atau orang utusan, ya, yang diutus kepada mereka. Fata'ata, kemudian dia itu ta'ata, ya, dia itu melakukan perbuatan menghalangi, ya, fa'aqar, kemudian akor itu menyakiti kaki unta, salah satu dari kaki unta, sehingga dengan ditebas dengan pedang sehingga unta itu jatuh yang akhirnya kemudian disembelih, ya, itu namanya akor. Jadi mereka menebas salah satu kaki unta sehingga unta itu jatuh lalu disembelih oleh mereka, padahal unta itu diperintahkan oleh Allah dijaga, bukan dianiaya. Nah, kemudian, ya, dahulu Uhaimir Samud ini adalah seorang yang aziz, seorang yang bijaksana, ya, atau orang yang terpandang, ya, orang yang kuat, syarif, orang yang mulia dalam kaumnya, nasiban raisan, dan dia adalah orang yang dipandang atau menjadi sandaran, muto'an, juga ditaati oleh kaumnya. Nah, berkaitan dengan ini ada riwayat dari Imam Ahmad, ya, berkaitan dengan bahwa dahulu Uhaimir Samud itu adalah orang yang aziz tadi, ya, yang terpandang, kemudian orang yang mulia, orang yang menjadi rujukan, ya, pemimpin yang ditaati, ya. Maka Imam Ahmad membawakan salah satu riwayat, ya, dari jalurnya beliau sampai ke Abdullah bin Zam'ah, ya, bahwa Abdullah bin Zam'ah termasuk salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kata beliau,
Nabi SAW pernah berkhutbah, pernah ceramah, khutbah. Kemudian beliau menyebutkan an-naqah, menyebutkan naqah. Naqah itu artinya unta ya. Naqah itu artinya unta. Wa dzakara allazi aqaraha, dan beliau Nabi SAW menyebutkan siapa yang menganiaya atau siapa yang menyembelih unta itu. Nah, kemudian beliau membawakan ayat idzim ba'atsa ashqaha imba'asa laha rajulun 'alimun 'azizun mani'un fi rasihi mithlu abi zam'ah. Ya, kata Nabi, idzim ba'asa ashqaha, ya, ketika dia mengutus ashqaha, orang yang paling sengsara. Maksudnya mengutus seorang yang aziz tadi ya, yang alim, yang baik, yang aziz, mani', yang sangat disegani ya dalam kaumnya, dalam kelompoknya, seperti Abi Zam'ah, kata Nabi SAW. Maksudnya Abi Zam'ah itu bapaknya yang meriwayatkan ini. Kan yang meriwayatkan riwayat ini adalah Abdullah bin Zam'ah ya. Berarti Abu Zam'ah itu adalah bapaknya Abdullah bin Zam'ah. Seperti Abdullah atau seperti Abu Zam'ah. Mereka ya menyamakan atau mengkiaskan Abu Zam'ah. Kenapa? Karena beliau ya orang terpandang, kemudian ditaati oleh kaumnya. Nah, ya, kemudian dan ini juga diriwayatkan dalam kitab Bukhari, Imam Bukhari ya, juga dalam tafsir Muslim ya, tentang sifat neraka ya, tentang sifat neraka. Juga dalam riwayat Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya. Nah, kemudian waqala Ibnu Abi Hatim menjelaskan ya dengan riwayatnya beliau juga sampai ke Ammar ibn Yasir. Ya, Ammar bin Yasir dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Ala uhadditsuka bi ashqan nas?" Kata Nabi, "Maukah aku ceritakan kepadamu tentang orang yang paling sengsara, tentang manusia yang paling susah atau paling sengsara?" Ya, kata Ali, qala bala, tentu ya Rasul. Kata Nabi SAW, rajulani uhaimiru samuda, ya, alladhi aqara naqata walladhi yadribuka ya Ali ala hada, yakni qarnahu hatta tabtal minhu hadhihi, yakni lihyatahu. Nah, jadi kata Nabi adalah dua orang, yaitu Uhaimir Samud. Uhaimir Samud adalah orang yang apa? Menebas kaki unta ya di kaumnya Samud tadi ya. Dari kaum Samud itu ada orang yang menebas unta lalu dibunuh atau disembelih olehnya. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan ada dua orang ya. Yang pertama adalah Uhaimir, dia yang menyembelih unta yang diperintahkan untuk dijaga. Kemudian yang kedua, orang yang memukulmu ya Ali, ya, orang yang memukulmu ya Ali, maksudnya memukul yakni kornahu ya, atau ininya apa, korkon itu tanduknya ya, tanduknya sampai engkau membasahinya dengan tanduk itu. Maksudnya ini adalah ungkapan ya kepada Ali bahwa orang yang memukulnya sampai engkau basah ya karena air ya, atau karena keringat atau karena ini, itulah orang yang paling sengsara. Nah, ya, sampai membasahi maksudnya lihyatahu, sampai membasahi lihyah atau jenggotnya ya, jenggot Ali radhiyallahu an. Maka itulah orang yang sengsara. Nah, ya, dan ini bisa jadi kiasan ya, kiasan tentang orang yang membunuh Ali. Maksudnya Nabi mengatakan itu bahwa orang yang paling sengsara itu yang pertama yang menganiaya unta yang ada di kaum Samud ya. Kaum Samud yang diperintahkan untuk dijaga tapi dipotong atau disembelih setelah ditebas kakinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang paling sengsara adalah orang yang mengeksekusi pembunuhan Ali. Kepada Ali, Nabi menceritakan itu. Jadi orang yang paling sengsara adalah mereka yang membasahi jenggotmu ya Ali. Maksudnya
memenggal juga atau menyembelih engkau ya Ali. Nah, jadi ternyata benar sabda Nabi ini ya, terbukti Ali itu ya meninggalnya dengan dipenggal oleh orang-orang yang menurut Nabi yang dijelaskan oleh Nabi adalah sesengsara orang ya, seburuk-buruk orang. Yang paling sengsara adalah yang membunuh unta ya, untanya Allah Subhanahu wa taala, naqatullah yang ada di kaum Samud, kemudian yang membunuh Ali dengan pedangnya sampai membasahi jenggotnya Ali. Nah, dengan darah. Kemudian Allah taala berfirman, faqala lahum Rasulullah. Kemudian Rasul Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, maksudnya Salih ya. Jadi yang diutus kepada kaum Samud adalah Nabi Salih alaihi salam. Ya, naqatallah. Ya, jadi Rasul Allah berkata kepada mereka, maksudnya Salih alaihi salam, bahwa naqatallah ini adalah unta Allah. Ihzaru naqatallah. Maksudnya Nabi Saleh itu mengingatkan kepada kaum Samud, ini unta Allah loh, jangan dianiaya, jangan disiksa. Nah, antamasuha bisu, jika kalian menyiksa atau menganiaya unta ini, maka Allah akan menurunkan adab. Wasuqiyaha, dan kemudian menurunkan kehancuran dengan adanya kehancuran dari Allah Subhanahu wa taala. La ta'taddu 'alaiha, janganlah engkau berlaku melampaui batas atas unta itu, fi suqyaha, dalam memberikan minuman ya kepadanya sehingga sakit atau kepada untanya. Fa innalaha syirbu yaumin, karena unta ini memiliki syirb ya, memiliki minuman pada suatu hari. Walakum syirbu yaumi ma'lum, dan kalian pun akan memiliki minuman pada hari yang telah ditentukan nanti di akhirat. Jadi ketika engkau menganiaya dengan memberikan minum yang berlebih, maka engkau pun akan dibalas oleh Allah pada hari yang telah ditentukan nanti di hadapan Allah. Mereka akan diberikan minuman dari api neraka. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman juga, fakadzabuhu fa'aqaruha, lalu mereka kaum Samud itu mendustakan Rasul tadi ya, ketika dilarang untuk menganiaya unta, kaum Samud ini akhirnya mendustakan ya, enggak memperdulikan ucapannya Rasul Allah, yaitu Salih alaihissalam. Lalu mereka fa'aqaruha ya, membunuhnya atau menyembelih unta itu. Setelah didustakan oleh mereka akhirnya menebas kakinya sehingga jatuh lalu disembelih oleh kaum Samud tadi. Kadzabu fi ma ja'ahum bihi fa'aqabahum dzalika an aqarun naqayah. Mereka mendustakan Rasul Allah terhadap apa yang datang kepadanya. Lalu mereka menyembelih unta Allah Subhanahu wa taala yang Allah keluarkan dari batu. Ya, jadi ini salah satu keajaiban, mukjizat. Jadi unta yang diturunkan atau yang diutus kepada Nabi Saleh ini adalah unta yang keluar dari batu. Coba, kalau seorang yang berpikir jernih, seekor unta keluar dari batu itu adalah tanda terbesar dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Batu bisa mengeluarkan unta. Lalu Allah memerintahkan agar unta ini tidak dianiaya, tidak dizalimi, malah mereka sembelih unta itu. Dan Allah mengeluarkan unta ini dari batu sebagai apa? Sebagai bukti sebagai bukti untuk mereka dan sebagai hujjah atas mereka. Jika mereka menganiaya, maka akan turun azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, lalu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, menghancurkan atau membinasakan mereka karena dosa mereka, bidzambihim, karena dosa mereka. Jadi bukan Allah yang langsung mengutus azab, bukan, tapi mereka dulu yang pertama mendustakan Rasul, yang kedua menganiaya atau membunuh unta yang Allah perintahkan untuk dijaga. Naam, ay ghadiba alaihim, Allah murka terhadap mereka. Fadammara alaihim, lalu Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka.
Fasawwaha ay faja'al uqubata nazilatan alaihim ala sawa. Allah menjadikan balasan, Allah menjadikan hukuman itu turun kepada mereka ya sama seperti mereka melakukan penganiayaan terhadap Rasul Allah, terhadap unta yang Allah kirim sebagai bukti nyata atas kerasulan Nabi Shalih alaihissalam, tapi mereka mendustakan lalu membunuh unta itu. Akhirnya sudah waktunya datang ya, saatnya datang azab Allah untuk membinasakan mereka. Nah, kemudian Qatadah berkata, balaghana anna Uhaymir Samud lam ya'kirna hatta baya'ahu saghiruhum wa kabiruhum wa asnahum wa dzakaruhum. Ya, jadi Uhaymir Samud ini dia tidak menyembelih unta, ya, tidak menganiaya unta sampai dia itu ya, atau Uhaymir ini di baiat ya, atau di baiat, artinya diangkat janji kepadanya oleh orang-orang kecil-kecil mereka ya, anak-anak mereka, orang-orang tua mereka, laki-laki mereka dan perempuan mereka. Jadi mereka itu bersepakat untuk membinasakan unta atau menyembelih unta yang Allah utus sebenarnya sebagai bukti kepada Nabi Shalih alaihissalam. Falamma ishtaraqal qaumu fi aqriha damdamallahu alaihim bidzambihim fasawwa. Tatkala mereka semuanya satu kaum ini bersepakat, bersekongkol untuk ya membinasakan unta Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kirim ya azab untuk membinasakan mereka semuanya tanpa terkecuali, maka binasalah kaum Samud ya. Wa qalu ta'ala, dan firman Allah taala, wala yakhafu wa quri'a fala yakhafu uqbaha. Nah, ada yang membacanya wala yakhafu pakai waw, dan ada juga yang membacanya fala yakhafu uqbaha pakai fa ya. Ada waw, ada fa. Nah, ini adalah ragam dari bacaan ya. Ada yang memakai waw dan ada yang memakai fa. Jadi ada yang wala yakhafu uqbaha, ada yang membacanya fala yakhafu uqbaha. Nah, kemudian Ibnu Abbas berkata, la yakhafullahu min ahadin tabi'atan ya. Jadi Allah tidak takut terhadap siapapun yang tabi'atan, mengikutinya. Gak ada. Allah memberikan azab, Allah nggak takut kepada siapa saja. Naam. Kemudian begitu pula yang dikatakan oleh Mujahid, Hasan dan Bakar dan selain mereka, dan Dohak serta Sudi, wala yakhafu uqbaha, maksudnya lam yakhafil ladhi ya. Jadi Allah tidak takut terhadap siapa? Terhadap orang yang mengikuti dari belakang mereka, atau orang yang menakut-nakuti mereka. Jadi Allah nggak takut. Naam. Itu makna dari aqaraha akibatahu masana ya. Jadi Allah tidak takut terhadap orang yang sudah membinasakan atau sudah menganiaya untanya, bahwa Allah akan menurunkan azabnya setelah apa yang dia lakukan terhadap unta. Sedangkan pendapat pertama, pendapat yang mengatakan bahwasanya Uhaymir yang telah membinasakan unta atau menyembelih unta itu dia melakukan setelah mendapat persetujuan dari seluruh kaum, laki-lakinya, perempuannya, anak kecilnya, terus orang dewasanya, semuanya sepakat untuk membinasakan unta Allah, maka Allah turunkan azab dari sisinya sehingga mereka semuanya binasa tanpa terkecuali kecuali Nabi Allah, yaitu Nabi Shalih alaihissalam dan kaumnya. Allah taala a'lam. Itulah akhir dari surah Asy-Syams. Nah, baik ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian ya kita lanjutkan ke surah berikutnya. Nah, yaitu surah Al-Lail. Ya, suratul Lail. Ya, surah yang maknanya malam. Jadi kalau yang tadi itu Asy-Syams artinya matahari, kemudian di sini Al-Lail artinya malam. Jadi Allah bersumpah dengan malam, maksudnya Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya. Nah, jadi sebelum masuk ke tafsir dari ayat yang ada di surat Al-Lail,
ya maka kita perlu ketahui bahwasanya Al-Lail termasuk surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan sudah berlalu tentang ucapan Nabi atau tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, ya kepada Mu'adz. Fahalla sallaita bisabbihi isma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha. Nah, ini ketika Nabi mengetahui bahwa Mu'adz mengimami manusia dengan surat yang panjang. Lalu beliau nasihati, apakah engkau tidak mau membaca, atau ya cobalah engkau membaca dengan sabbihi isma rabbikal a'la, kemudian dengan asyams wa duhaha, kemudian juga bisa dengan al-laili idza yaghsha. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh para imam ketika mereka mengimami manusia. Nah, harus diperhatikan waktunya, jangan terlalu panjang ya. Nah, kenapa? Karena manusia itu beragam keperluan, ya beragam kebutuhan. Kita nggak boleh berlama-lamaan ketika mengimami manusia. Nah, kemudian ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, ya kita masuk ke tafsir dari surat Al-Lail ayat 1 hingga ayat 11. Nah, baik, Bapak Zaki ada? Pak Zaki? Pak Zaki ada? Pak Giarto ada? Ya, ada Ustaz. Lagi lagi kerja atau sudah pulang, Mas? Ya, insya Allah bisa, Ustaz. Ya, minta dibacakan surah Al-Lail ayat 1 hingga ayat 11. Betul. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العظيم. Nah, ya, jazakallahu khairan atas pesannya. Semoga bisa mendapatkan pahala ya untuk yang membaca, dan kita mendapatkan rahmat bagi yang mendengarnya. Amin. Ya, jadi di sini Imam Ibnu Katsir mulai masuk ke dalam surah Al-Lail. Nah, kata beliau di mukad atau di awal ya dari tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Lail ini, beliau berkata, qala al-Imam Ahmad, langsung beliau membawakan riwayat dari Imam Ahmad, dari Alqamah ya, beliau membawakan riwayat dari Imam Ahmad, dan Imam Ahmad itu menyambungkan ya silsilah atau sanadnya sampai kepada Alqamah ya, bahwasanya dia itu pernah datang ke Syam ya, pernah datang ke negeri Syam. Lalu beliau masuk ke masjid Dimashq ya, atau Damaskus. Lalu beliau sholat di situ 2 rakaat, dan kemudian beliau ya berdoa, Allahumma rzuqni jalisan sholihah. Ya, beliau berdoa, ya Allah, atau berikanlah ya karunia kepadaku seorang teman yang soleh, Nah, lalu setelah itu duduklah di sampingnya Abu Darda. Salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Dia duduk di sampingnya. Lalu dia berkata kepada orang tadi, dari mana engkau? Kata dia, saya dari Kufah. Ya, saya dari Kufah.
Kufa itu ada di Irak ya, atau ya sekarang di Irak. Nah, kemudian Abu Darda berkata kembali, bagaimana engkau mendengarkan Ibnu Ummi Abdin yaqra wal laili idza yakhsha? Kata Abu Darda, beliau nanya kepada orang tadi, ya, bagaimana engkau mendengar dari Ibnu Ummi Abdin? Maksudnya siapa? Ibnu Ummi Abdin itu maksudnya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya. Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud terkenal dengan Ibnu Ummi Abdin. Bagaimana engkau mendengar Ibnu Ummi Abdin atau Ibnu Mas'ud membaca surah Al-Lail idza yakhsha? Wan nahari idza tajalla. Kemudian Alqamah berkata, Alqamah ya yang tadi duduk bersama Abu Darda berkata, waz-zakari wal unsa. Ya, jadi tadi kan di ayat 3, wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Nah, kemudian kata Alqamah, beliau mendengarkan dari Ibnu Mas'ud, waz-zakari wal unsa. Lalu Abu Darda berkata, laqad sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama zalaha ulai hatta syakkakuni, ya. Kata Abu Darda, saya mendengarnya dari Rasulullah SAW dan mereka itu terus menerus ya ragu ya, mereka terus menerus ragu kepadaku atau meragukan aku. Nah, kemudian ia berkata, alam yakun fikum sahibul wisad wa sahibus sir, ya. Abu Darda berkata, bukankah ada bersama kalian itu sahibul wisad atau wasahibus sir? Maksudnya sahibul wisad ya tadi ya salah seorang sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Sedangkan sahibus sir adalah Hudzaifah bin Yaman yang tidak diketahui seorang pun selainnya. Jadi kalau sahibus sir, kenapa sahibus sir atau Hudzaifah bin Yaman itu mendapatkan julukan di antara para sahabat ya, di antara kalangan sahabat dengan sahibus sir? Kenapa? Karena beliau yang memegang ya nama-nama orang-orang munafik yang diucapkan oleh Rasulullah, hanya beliau. Makanya disebutkan sahibus sir ya, atau pemilik rahasia. Sahibus sir itu pemilik rahasia. Hanya Hudzaifah bin Yaman yang mengetahui nama-nama orang munafik yang Nabi ceritakan kepadanya, tidak diceritakan kepada selainnya. Walaupun Abu Bakar, walaupun Umar atau Utsman atau Ali nggak ada yang tahu kecuali Hudzaifah ibn Yaman. Ya. Walladzi ujira minasyaitan ala lisani Muhammad alaihissalam, dan orang yang ya dijaga dari setan ya atau terjaga dari setan ya berdasarkan lisannya Nabi Muhammad alaihissalam ya. Muhammad alaihi salatu wasallam atau sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dan orang-orang yang terjaga lisannya ya menurut atau berdasarkan ya lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada di riwayat Bukhari ya, ada riwayat Bukhari. Jadi ada az-zakara wal unsa, wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Naam. Kemudian menurut ini tapi di sini disebutkan az-zakari wal unsa ya. Nah, ini baru satu riwayat ya. Kemudian juga ya ada riwayat lain juga ya. Ada riwayat lain di Imam Muslim dari jalurnya A'mas dari Ibrahim ya. Dari A'mas dari Ibrahim. Bahwa dia juga pernah mendatangi sahabat-sahabat Abdullah ya, sahabat Abdullah ya atau ashabu Abdullah ya, sahabat Abdullah ala Abi Darda ya, kepada Abu Darda. Nah, fatalabahum fawajadahum faqal ya. Kemudian mereka meminta atau kemudian beliau meminta mereka, lalu beliau mendapatkan mereka. Nah, kemudian dia berkata, ayyukum yaqra ala qiraati Abdullah. Nah, maksudnya Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud ya, ikhwan dan akhwat. Ya, siapa di antara kalian yang mau membacakan kepada aku seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud? Kata Abu Darda atau sahabatnya Abu Darda ya. Qalu kulluna ya. Mereka semuanya berkata ya, kami mau membacakan kepada Anda, pada engkau ya Abu Darda.
Qala ayyukum ahfad, ya, siapa di antara kalian yang lebih hafal tentang bacaan Abdullah bin Mas'ud. Fa asyaru ila Alqamah, lalu mereka ya memberikan isyarat kepada ya seseorang namanya Alqamah. Lalu ia berkata, kaifa sami'tahu yaqra'u wal laili idza yasha. Bagaimana, Abu Darda bertanya kepada Alqamah, bagaimana engkau mendengarkan dari Abdullah bin Mas'ud membaca surah Al-Laili idza yasha? Qala, lalu Alqamah berkata, wadzakari wal unsa. Nah, seperti itu, wadzakari wal unsa. Ya, jadi apa namanya? Kan wal-laili idza yasha, ya, dan demi malam apabila sudah menyelimuti. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila sudah nampak, ya. Terus wadzakari wal unsa, dan demi laki-laki dan demi perempuan. Maksudnya seperti itu, ya. Ya, jadi menurut bacaan Ibnu Mas'ud seperti itu, wadzakari wal unsa. Nah, kemudian qala, dia berkata, ya maksudnya Abu Darda, ya, asyhadu inni sami'tu Rasulullah SAW yaqra'u hakadha, ya. Kemudian Abu Darda menguatkan, saya bersaksi, ya, saya mendengarkan Rasulullah SAW membacakan seperti itu, seperti bacaan Ibnu Mas'ud. Haula yuriduna an aqra wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Akan tetapi orang-orang yang menginginkan aku membaca dengan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ya, ada wa ma khalaqanya. Padahal yang dibacakan oleh Alqamah, yang beliau ambil riwayatnya dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dengan membacanya wa zakari wal unsa. Nah, wallahu la utabi'uhum. Ya, demi Allah saya tidak mau mengikuti mereka, kata Abu Darda, ya. Jadi Abu Darda pun mendengar dari Rasulullah seperti itu, wa zakari wal unsa, bukan wa ma khalaqadz zakara wal unsa. Nah, jadi ini adalah bentuk ragam bacaan, ya, ragam bacaan yang ada di surah Al-Lail ini. Jadi ada yang membaca wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, ada yang membacanya langsung wadz zakari wal unsa. Nah, dan keduanya bersumber dari Rasulullah SAW. Kemudian adapun jumhur, ya, di sini jumhur ulama, ya, atau jumhur ulama tafsir, mereka itu membacanya seperti yang sudah ditetapkan di dalam mushaf Imam Utsman bin Affan atau Al-Utsmani, ya, yang dibaca dengan ketambahan wa ma khalaqadz dzakara, ada wa ma khalaqanya. Ya, dalam mushaf Utsmani atau mushaf Imam Utsman bin Affan, di situ yang tertulis wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, bukan wa zakari wal unsa seperti yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud lalu dikuatkan oleh Abu Darda. Nah, tapi dua-duanya, ya, ini nggak usah jadi jadi permasalahan, ya, tidak usah jadi permasalahan, dua-duanya bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi jumhur ahli tafsir, jumhur ahli qiraah itu lebih memilih bacaan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Nah, kemudian maksudnya apa, ya? Aqsama Allah Ta'ala bil laili idza yasha. Di sini Allah bersumpah dengan malam apabila sudah menyeliputi atau sudah menjadi gelap semuanya, menyelimuti menyelimuti dunia atau sudah menjadi gelap semuanya. Ya. Kemudian menyelimuti dengan apa? Dengan kegelapannya ketika malam dan ketika sudah menyelimuti kegelapannya ke seluruh dunia. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila sudah nampak, apabila sudah menjadi cerah, ya. Bidiyaihi wa israqi, dengan cahaya dan dengan sinarnya. Ya. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Nah, kemudian masuk ke ayat berikutnya, dan Allah tidaklah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, ini maknanya itu seperti firman Allah, wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan azwaja, berpasang-pasangan, ya.
berpasang-pasangan. Dan ini juga seperti firman Allah, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini, dan bagi setiap segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Kami ciptakan berpasang-pasangan ya. Jadi wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, dan ya demi zat yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Itu arti dari wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Naam. Jadi Allah bersumpah dengan laki-laki dan perempuan juga. Naam. Kemudian wa ma khalaqaz dzakara wal unsa ini juga ya bermakna zat yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, dan ketika Allah bersumpah dengan benda-benda ini yang telah disebutkan tadi, yang saling berlawanan, ya, maksudnya lawanan itu ya tadi kan al-lail itu malam, kemudian setelahnya an-nahar, siang, itu berlawanan. Terus yang ketiga, wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, dan demi zat yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, itu berlawanan juga. Nah, maksudnya apa? Ketika Allah bersumpah dengan benda yang berlawanan ini, ya Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan lawannya. Jadi tadi bersumpah dengan malam, lalu Allah bersumpah dengan siang. Ketika Allah bersumpah dengan laki-laki, lalu Allah bersumpah dengan perempuan. Ya, nah seperti itu maknanya. Kemudian inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usahamu itu lasyatta, bermacam-macam. Jadi kalian manusia itu berusaha dengan bermacam-macam usaha. Ya, usahanya ada yang kalau masalah dunia apalagi sangat bermacam-macam. Ya, masalah ibadah pun bermacam-macam. Ada yang ibadahnya khusyuk, ada yang sedang, ada yang tidak. Yaitu kalau dari kehusuan. Ada yang ibadahnya itu mencukupkan dengan wajib saja, ada yang menambahkan dengan yang sunnah-sunnah. Itu bermacam-macam, semuanya bermacam-macam. Ya, maksudnya ya amalan-amalan hamba yang mereka lakukan, telah mereka kerjakan, itu mutadadah atau berlawanan, ya, atau mutakhalifah, ya, bermacam-macam ya. Dan di antara mereka ada yang berbuat baik. Ya, kata Ibnu Katsir, di antara mereka ada yang suka berbuat baik, tapi juga di antara mereka para hamba ada yang berbuat jahat, ada yang berbuat keburukan. Ini makna dari syatta atau bermacam-macam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang a'ta itu yang Allah beri, ya, wattaqa. Adapun orang yang dia itu diberi wattaqa dan dia itu bertakwa atau takut, ya. Maksudnya apa? Atau ma umir, ya. Maksudnya adalah adapun orang yang diberikan terhadap apa yang diperintahkan Allah, ya, diberikan taufik untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah, bi ikhrajihi, ya, dengan mengeluarkannya, ya, dengan mengeluarkannya maksudnya dengan melakukan zakat, ya, dengan menzakatinya, wattaqo, dan dia bertakwa kepada Allah dalam segala urusannya, wasaddaqa bil husna, lalu dia itu saddaqo, membenarkan dengan al husna, ya, al husna dengan kebaikan, ya, al husna dengan kebaikan atau dengan pahala yang baik juga, ya, nanti diartikan al husna itu dengan surga. Siapa yang membenarkan adanya surga atau kebaikan, bil mujazati ala dalika, maksudnya Allah akan memberikan balasan terhadap mereka dengan husna, dengan kebaikan atau dengan surga. Ya. Tapi menurut Ibnu atau menurut Qatadah, makna al-husna itu adalah dengan pahala, ya. Dengan pahala. Ini yang dikatakan oleh Khusayf, ya. Kalau Qatadah berkata dengan membalas terhadap hal yang seperti itu. Kalau
Menurut Khusaif, bil husna adalah bisawab, dengan pahala. Nah, ya, jadi menurut yang lain, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Abu Shalih, Zaid bin Aslam, wasaddaqa bil husna, makna saddaqa bil husna membenarkan dengan al husna, maksudnya bil khalaf, ya, bil khalaf. Maksudnya dengan sesuatu yang telah ditunda untuk mereka, bil khalaf, ya, yang telah disimpan untuk mereka. Nah, kemudian ada pun menurut Abu Abdurrahman As-Sulami dan Dhahak, wasaddaqa bil husna maksudnya la ilaha illallah. Ya, makna saddaqa bil husna, dia membenarkan dengan al husna, maksudnya la ilaha illallah, kalimat tauhid, ya. Al husna maksudnya kalimat tauhid menurut Abdurrahman, Dhahak dan yang lainnya. Ya, kemudian dari Ikrimah, beliau mengartikan saddaqa bil husna ay bima an'amallahu alaihi. Menurut Ikrimah, wa saddaqa bil husna itu artinya, ya, dan dia membenarkan terhadap apa yang Allah berikan nikmat kepadanya. Nah, kemudian menurut Zaid bin Aslam, ya, saddaqa bil husna itu adalah mereka atau dia membenarkan dengan al-husna, maksudnya dengan salat, zakat, dan saum. Al-husna, ya, menurut Zaid bin Aslam adalah maknanya salat, zakat, dan saum. Ya, juga dari riwayat Ibnu Abi Hatim, ya, dari Ubay bin Ka'ab, bahwa Ubay pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna al-husna, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya al-husna adalah al-jannah, surga. Al-husna maknanya adalah al-jannah atau surga. Jadi ini adalah makna-makna al-husna yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir surah Al-Lail ini. Nah, kemudian faqala ta'ala fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan, ya, atau Allah akan permudah untuk jalannya, untuk kemudahan. Allah akan permudah untuk, ya, menjalaninya. Ibnu Abbas berkata, maksudnya lil khair. Jadi Allah akan mempermudah untuk melakukan kebaikan. Jika dia orang yang suka apa? Atau itu suka menunaikan sedekah atau zakat, ya. Lalu dia takwa, ya, bertakwa kepada Allah, lalu dia membenarkan adanya surga, maka Allah akan berikan kemudahan untuknya kebaikan. Sedangkan Zaid bin Aslam mengartikan fasanu yassiruhu lil yusra adalah yakni lil jannah. Allah akan permudah untuknya jalan ke surga atau surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf berkata min thawabil hasanat al hasanah ba'daha. Ya, sebagian salaf berkata bahwa pahala kebaikan adalah kebaikan yang setelahnya. Ya, jadi ketika orang melakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah kebaikan setelahnya. Dan orang yang melakukan keburukan akan dibalas keburukan setelahnya. Nah, ya, karena ini Allah melanjutkan firman-Nya wa amma man bakhila, ya, ay bima indahu wastana, qala Ikrimah an Ibnu Abbas ay bakhila bimalihi wastana an Rabbi azza wa jalla. Ya, Allah taala berfirman, adapun orang-orang yang bakhil, ya, orang-orang yang bakhil, yang ada di sisinya, bakhil atau kikir, pelit terhadap apa yang dimilikinya, wastagna, dan dia merasa cukup. Maksudnya merasa cukup dari apa? Dari bersandar kepada Allah, bersandar kepada Rabb-nya. Jadi adapun orang yang pelit, ya, yang tidak mau menginfakkan hartanya, tidak mau mensedekahkan hartanya, tidak mau berzakat dengan hartanya, dan dia mencukupkan diri dari Rabb-nya Azza wa Jalla. Nah, kemudian dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, ya, makna kadzdzaba bil husna wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan adanya al husna, atau, ya, dengan macam-macam makna tadi al husna. Ada yang mengartikan as-shalah, kemudian zakat dan saum, ada yang mengartikan surga, ada yang mengartikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan sebagainya. Ya, dia mendustakan adanya husna tadi. Ya, dia mendustakan adanya husna, maksudnya bil jazai fid daril akhirah. Maksudnya balasan terhadap apa yang ada di hari pembalasan nanti atau di akhirat.
fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan persulit untuknya jalan sukar, jalan yang tidak baik ya. Maksudnya litari kisar ya, Allah akan tunjukkan kepada jalan yang buruk. Nah, dan ini seperti firman Allah Ta'ala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan akan kami balikan hati-hati mereka, penglihatan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marah, sebagaimana mereka belum pernah beriman terhadapnya sekalipun ya, atau satu kalipun. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami akan meninggalkan mereka dalam kesesatan ya, dalam kesesatannya ya'mahun ya, dalam kesesatannya itu ya'mahun, dalam keadaan ya'mah atau atau ya buta ya, tuli dan buta, tidak tahu ya, mohon mereka akan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ya, wal ayat fi hadhil makna katsirah ya, kata Ibnu Katsir, ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Qur'an ya, dan bahwasanya Allah itu akan Allah akan membalas dengan kebaikan dan taufik untuknya ya. Allah Azza wa Jalla akan membalas orang yang melakukan kebaikan dengan taufik baginya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang melakukan keburukan dengan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya, yang disampaikan oleh Imam Ahmad dari Thalha bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar ya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an ya, dari bapaknya Abu Bakar, ia berkata, saya mendengar bapakku yazkuru anna abahu sami'a Abu Bakar wa huwa yaqul ya. Saya mendengar bapakku menceritakan bahwa bapaknya mendengar dari Abu Bakar. Jadi cucu-cucunya Abu Bakar ya, dia menjelaskan bahwa Abu Bakar pernah berkata, qultu li Rasulillah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ana'mal ala ma furiga minhu aw ala amrin mu'tanifin ya. Ini yang ditanyakan oleh Abu Bakar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kita beramal terhadap amalan yang sudah ditentukan oleh Allah, atau terhadap amalan yang sudah diketahui akhirnya? Karena kan semua manusia itu sudah diketahui akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Abu Bakar nanya seperti itu. Lalu Nabi Muhammad menjawab, bala, tentu ya Abu Bakar, ala amrin qad furiha minhu. Ya. Kita justru beramal terhadap sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar bertanya, fa fimal amal ya Rasulullah? Kalau begitu, untuk apa kita beramal wahai Rasulullah? Kalau sudah ditentukan akhirnya itu berada di neraka atau di surga, lalu kita beramal untuk apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qala kullun muyassar lima khuliqa lahu. Ya, beramallah para sahabat, sesungguhnya setiap dari kita itu sudah dipermudah terhadap apa yang sudah diciptakan untuk kita. Ya. Jadi kalau ya Allah sudah tentukan kepada fulan termasuk ahli surga, maka Allah akan permudah itu. Begitu pula sebaliknya, jika Allah sudah tentukan kepada si fulan menjadi ahli neraka, maka Allah akan permudah jalannya ke neraka. Nah, jadi tetap kita diperintahkan untuk beramal. Kenapa? Karena perintah beramal itu kan dari Allah juga, ya, dari Allah juga. Nah, kemudian di dalam riwayat Ali radhiyallahu anhu dari Bukhari ya, dari Imam Bukhari, beliau menceritakan dengan sanadnya sampai kepada siapa? Sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami dahulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Baqi'il Gharqad, ya, di kuburan Baqi. Ya, di kuburan Baqi di Madinah itu ada namanya kuburan
ya tempat kuburan namanya kuburan Baqi. Fi jinazatin, ya dalam sebuah jenazah, dalam sebuah jenazah. Kita sedang bersama Nabi dalam sebuah jenazah. Ma minkum min ahadin illa waqad kudiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Terus Nabi bersabda Nabi di situ dengan membacakan bahwa setiap di antara kalian, ya satu orang di antara kalian itu sudah ditulis tempat duduknya dari surga atau tempat duduknya dari neraka. Kemudian faqalu, mereka para sahabat yang hadir di situ bertanya, ya Rasulullah, afala nattaqil? Ya Rasulullah, apakah kita nggak usah bertawakal aja tentang apa yang sudah ditentukan kepada kita? Maksudnya kita nggak usah beramal, kita udah tawakal aja kepada Allah, nggak usah beramal. Kenapa? Karena kan tadi ya Rasul mengatakan bahwa setiap kita sudah ditentukan tempat duduknya atau tempat kembalinya dari neraka atau dari surga. Faqala, Nabi bersabda, i'malu, beramalah, fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Karena setiap dari kita itu sudah dipermudah jalan yang sudah Allah ciptakan untuknya. Jadi kalau ahlu surga akan dipermudah jalannya ke surga. Kalau ahlu neraka akan dipermudah juga jalannya menuju neraka. Naam. Kemudian summa qara'a. Lalu Nabi SAW membaca fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang Allah atau adapun orang-orang yang suka memberi sedekah, berzakat, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil husna dan dia membenarkan adanya surga, fasanuyassiru lil yusra, maka kemudian kami akan mudahkan dia jalannya untuk kepada kebaikan. Ila qaulihi lil usra wa amma man bakhila wastana. Adapun orang yang bakhil ya wastana dan dia tidak ya membutuhkan Allah atau tidak mau bersandar kepada Allah, fasanuyassiruhu lil usra, maka kita, kata Allah, akan mudahkan dia jalan kepada kesukaran. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ikhwah dan akhwat sekalian, ya insya Allah kita cukupkan pertemuan di sore hari ini sampai paragraf terakhir ini ya, sampai riwayat Ali bin Abi Thalib ya, dari dari Imam Bukhari radhiyallahu ya, dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Nah, mudah-mudahan kita ya termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipermudah jalannya menuju surga ya, menuju kebaikan, menuju surga yang selalu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu kita berusaha untuk bisa mendapatkannya. Amin. Allahumma amin. Ya, mari kita sama-sama cukupkan dan kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ya ikhwan dan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.